Halo, kembali lagi ya teman-teman. Halo. Terus langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kembali lagi di Cedakmu, cerita dalam kepalamu. Waduh, ini lama banget kita nggak konten. Ada beberapa hal sebenarnya yang terjadi. Bukan masalah sakit atau apa sebenarnya. Ya kondisi cuaca aja. Karena ini musim hujan. Iya. Terus kita kan ketemu dan ngobrolnya di luar ya. Iya. Ya karena kita nggak punya studio yang proper, yang bisa dijadikan base, terus kita stay dan bisa banyak konten di situ. Tapi kita kan tempatnya loncat-loncat ya di mana. Terus pokoknya bergerak dan bikin konten gitu aja. Iya. Daripada kita hari ini nggak ngobrol gitu kan. Iya. Udah lama banget, sekitar hampir sebulan sebenarnya nggak keisi kontennya. Nah, akhirnya untuk memulai gairah untuk konten lagi, kita memaksakan diri dengan kondisi yang agak sakit sebenarnya. Ya. Terus alhamdulillah hari ini nggak hujan juga ya. Jadi tak kira ya wis lah, harus di sela-selain. Iya, Apa iya. lah bahasa di sela-selain? Ya Disempatkan. disempatkan. Disempatkan untuk ngobrol lah setidaknya. Karena udah banyak nih yang bisa kita obrolkan, karena mengendap ya setidaknya 1 bulan itu ketika nggak ngobrol itu pasti ada hal-hal yang menumpuk di kepala. Dan ayo di konten Cedakmu ini, cerita dalam kepalamu, ayo dikeluarkan semua. Ya mungkin tampilannya sekarang agak rame banget ya. Iya. Soalnya kan Ya menyesuaikan kondisi aja. menyesuaikan kondisi, kayak mungkin gara-gara mumpung nggak hujan, banyak orang keluar nongkrong dan lain sebagainya, mereka bertemu dengan teman-temannya masing-masing, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya gitu. Iyalah, wajar lah. Maksudnya, setiap orang itu kan pasti pengen menunjukkan eksistensinya. Ya wis gak apa-apa lah. Semakin kita nanti keras mereka juga bakal keras. Ya wis pasti wis jelas. Ya. Jadi enjoy aja dengan audionya yang seperti ini. Iya. Nanti kalau kalian sering nonton podcast Cedakmu, bakal terbiasa dengan kondisi. Jangan bedakan dengan podcast yang di studio dan audionya proper. Nah, kan biasanya kalau dengerin podcast itu kayak misal di Spotify gitu kan, dia kan bisa keluar Mas ya. Maksudnya nggak buka aplikasi kayak YouTube profesional YouTube yang premium gitu kan. Dia kan bisa keluar tanpa buka aplikasi. Sorry, ini gerak soalnya. Iya. Aja. Kameranya gitu. Tanpa aplikasi kayak gitu kan, maksudnya tanpa aplikasi yang dibuka itu masih tetap bisa dengerin audionya. Nah, nanti bisa kalau mau tahu gimana caranya meminimize YouTube tanpa harus jadi YouTube Pro, nanti bisa. Iya, ada tutorial banyak. Ada tutorial. Coba cek aja di YouTube ya. Oke. Hari ini coba kita memaksakan otak kita untuk berpikir tentang satu tema yang lagi populer, Zer. Sebenarnya udah lama banget, populernya udah lama lah, tapi topik yang tidak pernah ada habisnya, dan penyelesaiannya juga nggak bisa disikapi satu kali. Ada hukum yang Sistemik lah. ya, ada hukum yang membahas tentang itu, terus habis itu selesai. Nggak gitu juga. Meskipun ada hukum-hukum yang sudah menata tentang hal tersebut, tapi tidak semerta-merta hal itu bisa terselesaikan, yaitu masalah bullying. Mengapa seseorang menjadi pelaku bullying? Kenapa seseorang kok akhirnya senang membuli misalnya? Kalau menurutku sendiri adalah ada kondisi-kondisi yang tidak semestinya dan itu layak untuk dibahas misalnya. Entah itu tentang keanehan seseorang, entah itu fisik, entah itu keadaan yang tidak normal dari seseorang, sehingga itu layak untuk diperbincangkan gitu. Ya ada hal-hal yang nggak sesuai. Misalnya kemarin ada satu muridku yang curhat, orang tuanya lapor ning BK begitu. Terus habis itu, Pak, anak saya mengalami bullying dari temannya, bullying verbal dan lain-lain. Akhirnya aku melakukan tindakan dong.
tak panggil arek untuk ngobrol intens begitu. Apa yang terjadi di dirimu, apa yang dilakukan arek-arek terhadapmu. Ternyata jadi nyun sewu ada kondisi badannya yang tidak seperti teman-teman yang lain normal. Ini saya plesetkan aja ya, katakanlah tangan jarinya tinggal 4 misalnya. Nah, kali itu dibahas terus sama teman-teman ya. Keanehan-keanehan itu dibahas terus sama teman-teman. Sesekali 2 kali dia masih kuat lah untuk menahan cibiran itu. Bahasnya kayak gimana misal? Yo, kau usah dijelasin toh. Intinya Iya. dia apa? Merasa Yes, pokoknya ikilah diomongin secara verbal. Di kayak guyonan, misalnya kayak guyonan. Awalnya 1 kali 2 kali dia merasa ikut tertawa tuh. Dia ikut tertawa. Awalnya. Yoga juga. Akhirnya dia tidak nyaman dengan hal itu karena berulang kali. Didiamin tetap tidak berhenti, tapi malah membuat alibi-alibi yang lain bahwa dia baper, dia itu mentalnya lemah. Jadi semakin tidak berhenti, tapi semakin membuat bualan-bualan yang lain. Menurutmu sendiri kenapa? Mengapa seseorang kok melakukan bullying? Karena dia merasa punya kelebihan dari sisi yang sisi korban itu tadi. Si pelaku merasa punya kelebihan lain, misal kalau ada anak di kelas yang bodoh, ya misalkan apa nilainya jelek, ya dia dibully gara-gara nilainya jelek. Tapi pada dasarnya pelaku itu membuli karena dia merasa inferior, merasa punya kekurangan sisi lain yang kadang-kadang dia itu nggak tahu gitu, kekurangannya kayak gimana. Makanya terus kemudian cara untuk melampiaskan kekurangannya itu tadi dengan meremehkan atau membuli itu tadi, meremehkan orang lain. Ada relasi kuasa yang tidak setara di situ. Jadi merasa lebih kuat secara fisik mungkin, atau merasa lebih pintar secara kecerdasan mungkin. Akhirnya kayak ada hal yang butuh dia tertawakan dari kelemahan orang lain gitu. Karena perasaan inferiornya itu tadi, karena dia sering merasa inferior nih, jadi harus ada kompensasi dari inferioritas. Inferior itu karena nggak pede pada dirinya sendiri, akhirnya butuh unsur kepedean gitu dari luar gitu lah. Salah satunya adalah dengan menertawakan orang lain. Sesuatu itu bisa menjadi tidak bully ketika misalkan kita ngobrol dengan seseorang ya, yang notabene yang seperti yang sampaikan tadi, ada salah satu murid atau teman lah ya katakan, yang dia jarinya nggak lengkap. Kalau dalam fase seseorang itu udah memaafkan dirinya, ketika ada orang yang ngomong mengenai jarinya itu, dia bisa tertawa bersama. Nah itu bukan bullying namanya. Tapi kalau hanya temennya itu yang tertawa, ya itu artinya bully gitu. Karena menyakiti perasaan si anak itu tadi. Kita kan sering juga mendegradasi makna bullying itu kan Mas, bahwa iya sorry ya mungkin ekspresiku rada capek atau rada gak mendengarkan, tapi aku mendengarkan dengan ya setelah ya intinya ada relasi kuasa seperti itu, bahwa seseorang itu merasa lebih superior daripada yang lain, akhirnya membuat dia melakukan seperti itu. Nah ketika dalam konteks sudah tertawa bersama, itu udah bukan gimana sih. Iya, oke. Itu yang terjadi nengone, karena aku di pondok ya. Ada beberapa budaya yang mau dibangun oleh teman-teman gitu. Budaya yang tak maksud adalah budaya kuat terhadap tekanan mental, tekanan batin, pressure terhadap kondisi-kondisi yang ada di pondok asrama. Ada beberapa oknum yang sengaja melakukan hal itu. Dalih-dalih adalah ingin menguatkan mental teman-teman yang lain gitu. Tapi sebenarnya ketika aku
terjun ning ngone lapangan gitu. Itu cuman dalih, Ya, alasan pembelaan. padahal mereka itu kan paham ya, ekspresi yang benar-benar merendahkan temannya, mana ekspresi yang pengen membangun mental teman-teman. Nggak mungkin membangun mentalnya dengan Ya. merendahkan. Yuk kita ikut diklat biasanya. Oke lah, di situ kita mentalnya direndahkan dan niatnya adalah untuk membangun atau menguatkan mental seseorang. Aku sepakat, karena konteksnya hanya belajar di situ. Emang tujuan diklat adalah salah satunya di situ. Nah, Tapi yang kayak gitu sekarang udah nggak zaman. iya kan, ada zamannya. Tapi ini konteksnya adalah di asrama atau di pondok. Ini mungkin di tempat yang lain mungkin juga mengalami hal yang sama gitu. Ya aku mau alibinya adalah menguatkan mental temennya atau niatnya adalah pengen guyon bareng. Tapi ternyata ya aku mau jawabannya adalah tidak tertawa bersama. Ya kan akhirnya disimpulkan bahwa oh ini tindakan bullying. Itu yang enggak sebenarnya Tipis. Ya gak tipis banget sih. Teman-teman yang sadar dan pengen melakukan itu atau sok-sokan bahkan sok-sokan aku ini pengen Bangun ben mental. awakmu kuat. Itu bullshit. Itu bullshit. Ya, bullshit. That's bullshit. Aku nggak iso semerta-merta memaknai hal itu sedemikian rupa tanpa ada kesepakatan antar dua belah pihak. Betul. Lewatmu bersepakat untuk awakmu iku ojo baperan. Aku iki nguatno mentalmu dan mereka berdua sepakat. Oh iya, aku sepakat karena aku ini lemah. Aku butuh support model kayak gitu. Itu dijalankan di diklat. Ya gak misalnya di nyata pun. Oh ya. Di asrama pun nggak masalah. Karena ada kesepakatan itu ya. Ya. Yang satunya menerima untuk mau berubah untuk belajar menguatkan diri. Yang satunya oke, aku tak bantu kamu untuk menguatkan diri dengan tak ajar mentalmu. Enak kesepakatan kan. Nah kan tapi mana lingkarannya kan ada tertawa bersama. Itu kan berarti bersama paham, menyadari. Tapi kalau tertawa bersama nggak mungkin merendahkan juga sih. Iya makanya. Dan ini mungkin ada kesepakatan itu, oke lah, fair lah. Nah ini enggak. Hanya satu arah doang yang mempunyai niat aku ini pengen mentalmu itu kuat gitu. Tapi yang satunya loh, aku nggak sepakat, baik nggak menyepakati itu. Iya. Ya nggak usah melakukan itu nih aku kan harusnya. Jadi nguatin mental gampang, dikai modal kon bakulan PT ngono. Di pinggir jalan. Mentalnya masih kuat. Ya itu mental banget itu. Iya enggak sih? Aku tahu dodolan ini cuma sedina doang terus habis itu kukut. Pasti menene wis gak dodolan modal. Lah iya, maksudnya dikai modal ya wis. Iku banget. Iku mental banget sih. Sebenarnya gak payu itu rasanya nyesek banget. Iya. Enggak, maksudnya kadang-kadang kita itu banyak hal yang sering kita simpulkan sendiri gitu loh mengenai kesepakatan seperti itu yang notabene ya semakin kesini kan orang udah mulai banyak menyadari bahwa kesehatan mental itu penting juga bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi bagi orang lain gitu. Tapi menurutmu Jer, apakah ada iki loh sing tak maksud hal-hal kayak gitu kan pasti ada kepuasan ya sehingga terulang. Apakah itu adrenalin ya sehingga pelaku itu melakukan itu terus atau menurutmu latar belakang apa yang mereka lakukan? Dia punya kekurangan, dia tidak pede dengan kekurangan dia tersebut. Ini pelaku ya, si pelaku dia punya kekurangan, misalkan gini, salah satu pelaku ini miskin, dia pasti bully, maksudnya dia karena dia miskin dia nggak pede nih. Untuk membangkitkan kepedeannya itu salah satu hal yang dia lakukan adalah bully yang kaya. Nah, orang yang kaya dicari kekurangannya apa? Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Akan terus menerus karena apa ya? Respon dari si anak itu, si orang itu tadi yang membuat ada adrenalin yang memuncak gitu. Lucu ya ternyata untuk meremehkan seseorang dengan dengan kelemahannya itu ternyata lucu loh ya. Wah, itu terus ya. Kayak gitu terus. Jadi adrenalin yang timbul itu bukan merepresi, selain
mengurangi ketidakpercayaan dirinya sendiri gitu. Dia malah tidak mengakui bahwa pada dasarnya seorang pelaku itu harus menyadari bahwa kekurangannya itu di mananya itu untuk bisa mengurangi superioritasan terhadap. Ngobrol sama Bu Dena enak lah ya. Pasti makanya paham bro, tentang biologis seseorang. Ya setidaknya kan faal ya. Jadi paham apa jenis adrenalinnya yang pikir endi sing memuncak sehingga dia melakukan itu maksudnya dan ketagihan gitu. Secara anatomi fisiologisnya kayak gimana itu kan itu seru juga karena jarang banget yang membedah tentang itu mau apa yang dirasakan oleh seorang pelaku sehingga dia melakukan itu lagi. Iya. Nah maksudku adalah ketika kerangka itu ketemu, maka dengan sadar kita itu bisa mengidentifikasi dan bisa menghentikan dengan kesadaran yang dimunculkan atau kesadaran yang ditanamkan dalam diri pelaku ini, diri pelaku atau sing bakal jadi pelaku atau pelaku sing katene tobat pelaku sing katene melakukan maneh. Jangan-jangan mereka itu sebenarnya ya bodoh aja. Aslinya iya sih. Gak paham terhadap apa dampaknya, terus apa yang terjadi dengan dirinya, kenapa dia membuli misalnya. Sing pasti adalah iki enak, terus habis itu ya dilakukan berulang-ulang. Betul. Tapi tanpa sadar dia nggak paham. Ini cara kerjanya gimana sih? Betul. Dan pada dasarnya ketika seseorang itu memahami ya konteks psikologis dirinya, dia nggak akan jadi pelaku loh. Dia nggak akan jadi pelaku. Karena ketika memahami ternyata aku itu ada kekurangannya, nggak akan mungkin untuk cari kekurangan orang lain. Karena untuk menggali kekurangan dan menyelesaikan kekurangan diri itu aja susahnya minta ampun loh. Ngapain kok cari-cari kekurangannya orang lain? Loh itu sing dadi cara menurutku ya, menurutku logika sederhananya seperti itu. Iki eleke yo. Meskipun misalnya pelaku iki mau dengan kesadaran penuh akan dampak dan yang lainnya, tapi dia tetap melakukan nggak mungkin. Enggak, maksudnya ini mungkin aja terjadi, tapi aku yakin banget dalam dirinya sendiri pasti koyok super egonya bilang bahwa ini nggak bener deh, ini salah deh, meskipun dia tetap ngelakukan. Nah, dengan adanya super ego itu mau minimal entah 1 tahun lagi dia nggak bakal melakukan itu, karena dia perlahan memahami kesadaran itu. Nah, dia berlaku sebagai super ego gitu. Iya, harusnya kan gitu. Karena aku bingung ngomong, ini gak sadar atau biasa ya? Ono sing wis sadar, tapi dia tetap melakukan. Berarti kan, tapi aku masih mempercayai dia bakal bisa berubah. Ya dengan itu mau. Ternyata kan aku berharap ada super ego yang muncul di kepalanya. Nah, ojo nglakoni iki gak salah benar. Super ego bagi pelaku bullying tidak akan berlaku Mas ketika tidak ada relasi kuasa juga. Jadi dia secara kuasa dia dihentikan oleh yang lebih tinggi daripada dia. Misalkan dalam konteks sekolah misalkan ya. Ada yang lebih tinggi yang menghentikan perilaku itu. Kalau secara sistem ya yang lebih tinggi misalnya kepala sekolah yang ngasih tahu berhenti tidak melakukan itu baru berhenti Mas. Tapi ketika AWDW unsur lain ya super ego unsur lain coba masuk kepada mereka nggak akan bisa, karena bullying itu urusan relasi kuasa. Siapa yang lebih berkuasa gitu aja. Misalnya dalam konteks pertemanan ya siapa di situ yang senior lebih, siapa? Ya siapa yang lebih senior, siapa yang lebih dihormati itu kan masuk pada relasi kuasa kan kayak gitu kan. Dan nggak bisa kita mengotek-ngotek pelaku, ayolah sadarlah kayak iso Mas. Nah, namanya pelaku mah ketemu kan, inferior, ya. Akhirnya ketemu kan ya, ada relasi kuasa. Ini masih asumsiku ya. Kemungkinan hal ini itu terjadi bahasanya masif atau apa ya? Diturun temurun. Betul. Senior ini membuat satu budaya, budaya bullying atau budaya yang menganggap menjatuhkan mental adalah menguatkan mental. Ya paham ya? Menjatuhkan mental seseorang adalah dimaknai sebagai penguatan mental seseorang.
itu aja diturunkan lagi ke adiknya, diturunkan lagi ke adiknya, diturunkan lagi ke adiknya. Ini asumsiku ini yang akan terjadi. Betul. Sehingga ini sangat susah untuk benar-benar diputus dan dihentikan. Ya. Meskipun kesadaran pemilik yayasan atau guru-guru atau bahkan kepolisian misalnya. Super egonya. Ini bahaya dan ayo super egonya udah ngasih tahu banget ini salahnya di sini. Tapi mereka tetap melakukan itu. Nah, ini beda lagi konteksnya. Kena apa? Wong-wong sing duwe kuasa super tadi tidak dianggap atau perkataannya tidak dipakai, malah nggawe apa sih diomongno seniore. Ya. Kalau menurutku sendiri saya, selain ada apa mau kuasa apa bahasanya relasi kuasa, ada relasi kedekatan atau kelekatan lah. Merasa awakmu iku adikku, merasa awakmu iku masku. Dia itu punya kedekatan, harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Masih. Masih. Loh, itu namanya bukan bullying kalau kayak gitu. Loh, sik toh. Aku kan ngomong ini budaya ini turun temurun. Turun temurun, sret. Yang diturunkan. Kenapa dia tetap melakukan hal itu? Bullying maksudnya. Iya, melakukan bullying dan tidak terputus karena oleh relasi kuasa guru, ketua yayasan dan yang lainnya, polisian nggak ngefek untuk memutus bullying. Karena si pelaku merasa bahwa dia itu adiknya gitu kan. Iya. Jadi dia harus nah iki loh, kena opo arek iki mau tetap melakukan bullying atas budaya-budaya yang sudah diturunkan oleh masing-masing. Padahal yang lain udah ngebarrier bullying itu susah dan nggak boleh dan yang lain. Arek iki mau tetap melakukan iki mau turun temurun, diturunkan lagi. Iki circle iki tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi termasuk dirimu mau kuasa relasi kuasa tadi. Berarti kan ada relasi di sini. Relasi yang lagi. lebih kuat untuk mempertahankan agar bullying itu tetap terjadi. Iya betul, sistemik lah. Nah, yang harus dilakukan ya sistem itu harus diputus. Nah iya, berarti yang harus diurusi kan ini. Iya, ini dipecah. Ini dipecah. Tidak ada lagi istilahnya apa ya? Sistem kakak adik mau misalnya senioritas dan junior. Ketika ada ditemu kayak gitu, sistem yang lebih besar ini menghalang. Jadi ngasih tahu itu definisinya melakukan tindakan. Ngasih tahu nggak hanya dengan verbal. Ya. Jadi harus disampaikan. Misalkan kegiatan-kegiatan yang berunsur bullying misalnya, dari sistem yang lebih besar tidak mengizinkan. Kayak gitu. Yang dilakukan ya kayak gitu. Kalau untuk relasi personal, ya itu yang bisa mencegah ya si korban sendiri. Tapi kan berat ya untuk bisa survive dari awalnya korban menjadi dia berani fight terhadap perilaku bullying itu. Kan beda perjalanan lah itu. Wah kayaknya ini pun sesuai dengan kondisi-kondisi. Itu kan kalau kondisi ada senior junior. Nah, misalnya kasus kemarin nih kedokteran itu kan ada senior junior. Dan itu harus diputus sebenarnya. Ada lagi yang benar-benar independen, tidak ada hubungannya senior junior. Yaitu mau DE butuh adrenalin dan lainnya. Jadi DE tapi lebih mudah untuk terputus sih kalau individu kan lebih mudah terputus. Lah sing angel kan iki mau sistem kan susah. Dan memang harus terus disampaikan pada relasi yang lebih besar ini tadi, relasi kuasa super ego yang lebih besar ini untuk berhenti. Tapi nggak hanya menyampaikan doang, harus ada tindakan. Ketika seorang pelaku bullying melakukan hal itu, apa yang dijadikan efek jera untuk tidak melakukan itu bisa juga sebagai penghalang untuk seseorang tidak melakukan itu lagi. Maksudnya tidak melakukan bullying lagi. Karena ketika kamu melakukan bullying, kamu akan dapat konsekuensi A misalkan, konsekuensi B yang mana akan merugikanmu. Itu pelaku baru akan menyadari bahwa ini salah. Ketika hanya dikasih tahu, nggak mungkin. Oke, itu nggak mungkin akan berubah. Tak kira cukup lah untuk yang
membedah tentang perspektif pelaku ya. Sekarang perspektif korban. Kalau korbannya ya, ini yang aku lakukan adalah ketika ngobrol dengan korban-korban, mesti penguatan lah ya, penguatan mental. Lihat kamu sendiri duwe saran kan? Penguatan mental apa yang menurutmu efektif lah ketika aku misalnya mengalami tindakan bullying dan aku depresi dan yang lainnya. Mungkin yang kamu lakukan apa kira-kira? Ini dalam konteks sudah terjadi. Kamu menyarankan apa nih? Dalam konteks sudah terjadi. Iya, yang sudah terjadi dulu terus habis itu nanti iso menghindari. Cara menghindari. Okay. Yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi ini artinya di situ ada hubungan pelaku antar pelaku dan korban. Sampai harus mengidentifikasi pelaku melakukan apa terhadap korban dan bagaimana bullyingnya, perilaku bullyingnya. Ya misalnya verbal apa? Misalkan verbal. Jadi dipahami juga sebabnya. Seseorang apa ya istilahnya hal apa yang dijadikan pelaku untuk membuli itu tadi. Misalnya aku kelewes ning kelas aku kelewes. Faktanya seperti itu enggak? Iya, faktanya iya. Faktanya seperti itu ya. Jadi korban dikasih tahu, itu fakta apa bukan? Nah, ketika fakta, kenapa kamu kok tersinggung? Kenapa kamu tersinggung? Kenapa kamu kelewes-kewes? Kan? Ya karena aku apa? Ya beginilah aku ya misalnya. Beginilah aku, itu pembelaan. Ya kan itu pembelaan. Berarti itu nggak terlalu apa? Nggak rasional. Nggak rasional apa ya? Iya benar. Iya kan? Iya nggak rasional. Kelemahannya kayak gimana? Misalkan kelemahan dalam segi fisik, misal hitam. Nah kan ono arek sing dilono ireng, muring-muring kan. Padahal fakta. Padahal itu fakta. Loh, kan berarti harus disampaikan bahwa oh ya sudah. Kalau dia jangan terlalu bukan membesarkan, tapi pada dasarnya persoalannya adalah dia tidak menerima fakta tersebut. Betul. Dia nggak menerima fakta tersebut. Jadi dia harus disadarkan bahwa itu adalah fakta, ngono loh. Satu itu untuk bisa menerima diri sendiri. Konteks ini adalah korban udah udah terlanjur lah. Udah terlanjur. Jadi meredamnya itu seperti itu. Menurutku ya, tapi bisa jadi ya adalah cara-cara yang lain pasti. Cara yang lain, tapi menurutku nanti tulis aja di komentar kalau ada cara-cara yang lain. Kalau memang salah ya nggak apa-apa dibisnis. Menurutku seperti itu, dan kalau udah terjadi kan seperti itu ya Mas. Terus kalau misalnya menghindari atau agar tidak terjadi. Lagi. Ada lagi. Awake dhewe sing sebagai relasi yang lebih kuasa lagi, mesti sistem yang lebih tinggi lagi ngasih tahu ke pelaku harus ada seperti itu, karena korban itu ya butuh divalidasi bahwasanya dia itu pelaku. Seseorang itu yang menjadi pelaku bullying adalah orang yang harus mesti disalahkan daripada aku sebagai korban misalnya. Jadi sampean harus ngomong ke pelaku, kenapa kamu melakukan itu? Apakah karena kamu ingin guyon? Nah, guyon nggak seperti itu nggak lucu. Iya, ini kan yang pelakuan. Nah, kita konteksnya kan nengone korban. Iya, jadi sampean yang di luar lain ini kan didatangi korban nih. Sampean harus datangi pelaku juga. Iya, paham lah itu, paham. Jadi harus ada itu tadi kesepakatan dalam tanda kutip ya. Kesepakatan untuk bareng-bareng. Ini itu patut ditertawakan bareng-bareng menurut. Tapi kan item itu kan dia nggak milih kan. Aslinya susah soalnya. Nanti ujung-ujungnya adalah karena anugerah Tuhan misalnya. Akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Enggak. Iya gak iso, oke awakmu gak iso, tapi dek nih ketika kita gagal menjelaskan. Betul. Ya titik-titik langsung ya Tuhan lah yang menjelaskan apa jenenge yang bertanggung jawab dan menganugerahi kaum hitam misalnya. Ya tetap harus pelaku disampaikan ke pelaku. Atau kayak gitu sadurunge ini Tuhan. Ya salahkan orang tuamu misalnya kayak gitu. Kenapa orang tuamu dulu tidak merawatmu atau pas gawe kandung ngose misalnya. Ya kan ono dongo sing gawe putih sebenarnya. Saya ingatku ada gitu. Ono. Ono, Pak. Ya sembuh lah. Aku nggak tahu ngerti masalah. tapi yang lebih penting sebenarnya ngasih tahu si pelaku. Ngasih tahu si pelaku tidak melakukan itu tadi. Yang lebih penting loh ya. Yang lebih penting loh. Karena korban juga butuh validasi terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku. Nah, untuk menghindarinya,
Kita itu kan seringkali tahu lah mas, ada anak yang memang mereka itu gak pede, gampang gak pedean terhadap dirinya sendiri. Hah? Terhadap dirinya sendiri kayak nggak pede. Gak pedean terus Entah itu ngompas ngomong itu nyendat-nyendat ya, gagap atau gemetar ketika ngomong dengan orang betul. lain. Kita kan tahu nih kadang-kadang teman kita atau siapapun lah yang terlihat inferior, biasanya mereka itu adalah korban dari Korban juga. nah itu Dulunya korban, sekarang jadi pelaku. Hah? Dulunya korban jadi pelaku. Enggak, kan dia Iya, kan Mas. korban kan. Orang-orang yang inferior itu biasanya adalah korban awalnya. Nah iya, korban terus. Nah, tugas kita untuk menghindari dia menjadi pelaku Ya. adalah dengan meningkatkan apa ya? Ngasih pemahaman terkait inferioritasnya itu. Untuk Penguatan. tidak penguatan lah ya. Untuk tidak terlalu inferior terhadap Apa kekurangan bahasa diri. psikologi sih penguatan itu? Penguatan Reinforcement. Oh iya. Suwi banget gak ke rumah aku Reinforcement. reinforcement. Itu Ya. jadi kita kuatkan di situ, kita support mengenai maksudnya keinferioritasan, kekurangannya dia itu kita isi gitu loh hatinya dengan penguatan gitu tadi. Itu tidak, siapa tahu suatu saat dia jadi pelaku karena punya kuasa itu tadi, bisa jadi seperti itu. Dan ketika sampean melihat perilaku bullying di depan sampean, segera untuk mempergunakan kuasa sampean menghentikan pelaku. Ya, Karena- termasuk saksi-saksi kan juga harusnya lapor. Betul. Dan yang jadi masalah adalah kita melihat nih pelaku bullying, perilaku bullying enggak. Terus kita diem aja. Secara nggak langsung IDO ikut bertanggung jawab loh. Ketika kita diem aja terhadap perilaku itu tadi, yang harus dilakukan ya nggak diem aja, segera ditangani gitu. Stop, tidak melawan itu membuat orang lain sakit hati, itu membuat orang lain, temenmu, apalagi temenmu, masa kamu membuat temenmu sakit hati, kan berarti kamu bukan teman. Ngono pak, enggak pak saya, pembelaan, ngono, tinggal digituin aja, pasti berhenti. Tapi yang namanya pelaku akan selalu cari celah, akan selalu cari celah memuaskan dirinya sendiri pasti. Agar tindakannya dianggap normatif, normatif beda ya. Ya janganlah menormalisasi hal tersebut gitu. Nah, ya kan kalau sistem sekolah semuanya mengetahui perilaku itu dan bilang atau segera melakukan tindakan, saya yakin nggak akan pernah terjadi bullying di sekolah itu. Ya, yang paling penting adalah bagaimana mencari datanya dulu sebenarnya. Latar belakangnya apa, terus motifnya apa, terus kondisinya bagaimana, dan baru melakukan tindakan. Yang salah adalah ketika hanya memaknai kulitnya aja, terus habis itu membuat pelatihan misalnya. Pelatihan anti bullying. Iya, itu kan nggak masuk. Nggak masuk karena ya salah identifikasi, Ya. salah penanganan itu. Dikiranya dengan sosialisasi selesai, arah-arah nggak melakukan itu lagi, ternyata salah. Enggak. Sampai detik ini masih banyak korban-korban yang berjatuhan. Iya. Karena bullying itu sistemik mas, selalu Ya, makanya. sistemik. Nggak bisa hanya ditangani oleh satu orang. Ya, harus semua sistem di situ, semua relasi kuasa yang saling berhubungan satu sama lain di situ. Iya. Jadi aku mau berpesan ya, setidaknya ya, entah kepada yang pendengar yang sudah punya anak atau yang seorang guru begitu, bahwa ayo mari kita bareng-bareng untuk menguatkan anak-anak kita sebenarnya, dengan cara yang kita bisa lah ya, entah itu hanya sekedar ngasih tahu aja Kalau untuk penguatan atau ketika kamu mengalami ini ayo lapor dan ini jangan takut dan yang lainnya. Karena aku banyak menyaksikan kasus bahwa dia tidak berani untuk bercerita ke keluarganya atau ke orang lain. betul. Dipendam 1 tahun lah kayak berani bercerita. Itu kan udah fatal banget kondisinya dia. Segera Dia udah lah, depresi lapor banget. lah, segera lapor lah. Jadi ayo bareng-bareng ini gak iso. Misalnya hanya di
brekno PR-nya ke sekolahan atau ke lembaga tertentu gitu. Dari rumah anak-anak bisa kita kasih tahu kok tentang hal-hal tersebut Iya, iya. agar terhindar dari menjadi pelaku atau korban jadi korban. Yang paling banyak menjadi korban. Iya, makanya. Caranya kayak gimana ya, next ya, Iya. karena Ini rencananya sebentar, tapi kok rasanya kok suwe ya? kalah kan soalnya wakil Rasanya kok suwe. Nah, Topik itulah kali ya. Ada banyak keterbatasan data dari kami atau ya keterbatasan keilmuan atau wawasan iya iya. tentang terjadinya bullying atau tindakan bullying. Ya kita perlulah apa namanya disentil-sentil gitu loh. Coba pelajari ini, coba pelajari itu, atau di kolom komentar kasih apa namanya saran gitu. Oh mas, Saman salah ngomong di sini. Itu sangat-sangat membantu kita. Serius kita terbuka banget. Kayak gitu bagi kami bukan bully. Kayak gitu bagi kami bukan bully. Iya. Kayak kira cukup sih ya. Iya cukup. Pokoknya jangan personal ya. Mas kok hitam, tak blok sama. Iya baju saya iya. Maksudnya bajunya. Akhirnya cukup ya. Iya. Ada pesan mungkin Udah dari cukup. teman-teman. Udah lah. Oke, Udah banyak teman-teman. tadi pesan-pesannya. Iya. Terima kasih. Semoga obrolan malam ini bermanfaat. Enggak. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Makasih. Oh, cik petang belum menit. Lumayan ini. Pas lah sesuai dengan